saudara-saudara, mari kita mulai kelas kita dengan kita terlebih dahulu berdoa. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup kami, melalui berkat-berkat yang Kau curahkan kepada kami, Kau berikan kepada kami secara jasmani maupun rohani. Kami terus dapat menikmati anugerah-Mu. Terlebih hari ini kesempatan yang Kau berikan untuk kami belajar salah satu kitab Perjanjian Lama, di mana kami dapat memahami kehendak dan karya-Mu bagi umat manusia, dan biarlah melalui ini pengetahuan, sikap, keterampilan kami semakin ditambahkan dan menjadi bekal di dalam kami mengabdi kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan mulai kelas kita hari ini dengan kita mendiskusikan Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-1 sampai yang ke-13 sebagai review kita atas apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama ada pertanyaan, mengapa Kejadian 3 adalah bab yang sangat penting di dalam Alkitab. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Silakan. Kalau tidak ada saya tunjuk saja ya. Silakan Pak Dani memberikan tanggapan. Mengapa Kejadian 3 sangat penting? Apa pentingnya bab 3 itu? Ya, perlu kita bilang Kejadian pasal 3 penting, berarti kita menyampaikan pasal 1 dan 14. Saya rasa semua penting. Namun dalam Kejadian pasal 3 ini lebih menonjol dan menceritakan tentang kisah kejujuran manusia ke dalam dosa. Dan dalam ayat 13 pasal 3 ini juga akan banyak menceritakan satu kisah tentang Injil pertama kali diberitakan. Makanya mungkin kita menganggap bahwa Kejadian pasal 3 ini sangat penting. Karena cerita tentang dosa sehingga ayat pasal ini menonjol untuk manusia. Dan mungkin dalam Kejadian pasal 3 ini ada sehingga ayat-ayat yang selanjutnya mengikuti. Ya. Dan mungkin kalau Kejadian pasal 3 ini tidak ada, berarti Alkitab tidak ada. Kenapa begitu? Kejadian 3 tidak ada berarti Alkitab tidak ada. Ya, karena kan penulisan selanjutnya itu tentang dosa semua. Jadi Kejadian pasal 3 ini sudah penting karena cerita tentang dosa, dan selanjutnya misalkan manusia tidak jatuh ke dalam dosa, berarti Allah masih berbicara dengan kita. Ya, betul. Tidak perlu Alkitab, tidak perlu firman yang ditulis ya. Mungkin juga firman tidak perlu menjadi daging. Firman tidak menjadi manusia, tidak perlu menjadi manusia. Ya kan? Kalau tidak ada Kejadian pasal 3 yang menceritakan tentang kejatuhan atau dosa. Ada lagi yang mau menambahkan? Terima kasih Pak Dani. Ini penjelasannya akurat, bagus sekali. Pasal 3 itu penting karena melalui pasal 3 itu kita bisa memahami dunia yang sempurna itu menjadi dunia yang penuh dosa. Ada yang menanggapi yang lain tambahan? Pasal 3 apa pentingnya selain yang tadi disebutkan oleh Pak Dani ya? Mengapa sangat penting? Apa bedanya Kejadian 1, 2, dan 3? Kalau Kejadian 1 sampai Kejadian 2 itu menjelaskan proses penciptaan, baik secara kronologis maupun secara deskriptif ya, penjelasan-penjelasan. Itu pasal 1 dan pasal 2. Nah, pasal 3 ini menarik ya. Pasal 3 ini menjadi kunci. Seperti tadi dijelaskan oleh Pak Dani, kalau nggak ada pasal 3, Pak, cerita tentang kejatuhan manusia, mungkin kita nggak perlu pakai Alkitab, nggak mungkin ada Alkitab, karena Alkitab menjelaskan bagaimana dosa itu terus berlangsung dan bagaimana karya Allah itu
ada untuk dosa-dosa manusia, untuk mengatasi dosa-dosa manusia. Ini bagus sekali. Oke, jadi benar ya, seperti yang disampaikan Pak Dani. Kejadian 3 menjelaskan bagaimana dunia yang sempurna menjadi dunia yang penuh dosa. Ini juga menjanjikan juru selamat, pasal 3 tadi. Nanti kita akan lihat ada janji juru selamat. Lalu bab 3 ini juga membuat dasar atau menjadi dasar untuk semua Alkitab yang lain. Betul, seperti Pak Dani tadi. Nggak perlu ada Alkitab kalau nggak ada peristiwa dalam Kejadian pasal 3. Dan juga menjadi dasar bagi pemahaman yang benar tentang sifat Allah, moralitas manusia, sifat manusia, moralitas manusia, lalu kematian manusia yang secara alami itu seperti apa. Itu semua dijelaskan dalam Kejadian pasal 3 nanti. Itu maka betapa pentingnya Kejadian pasal 3. Ya, tidak bisa tidak bisa disepelekan pasal 3 itu ya. Oke, ada tambahan mungkin? Kalau tidak ada kita akan lanjut yang kedua, nomor yang kedua. Bagaimana kita mengetahui bahwa setan atau iblis yang benar-benar berbicara ya, ketika ular itu berbicara dengan Hawa? Bagaimana kita tahu bahwa ular itu iblis? Kira-kira begitu pertanyaannya. Yang sedang berbicara itu bukan ular semata-mata, tetapi iblis. Pak Matius, gimana jawaban Pak Matius? Ya, kita yakin bahwa yang berbicara kepada Hawa itu adalah iblis. Yang pertama itu kita melihat dulu dari penciptaan ular itu adalah hewan. Dia menciptakan Allah itu, ya saya tidak tahu ciptakan Allah itu bisa berbicara atau tidak. Namun yang bisa berbicara dari masa penciptaan, yang dapat berbicara kepada Tuhan sendiri adalah manusia sendiri. Jadi dari saya sendiri saya tidak bisa pastikan bahwa ular itu ada hewan itu yang dapat berbicara, karena dia tidak ada, dia diciptakan oleh Tuhan itu bukan untuk berbicara dengan Allah atau untuk berbicara dengan manusia. Jadi saya pastikan itu yang berbicara dengan Hawa sendiri adalah iblis yang masuk di situ. Oke. Ada yang lain? Pak Yono, bagaimana kita tahu bahwa ular yang dimaksud di situ tuh yang berbicara benar-benar iblis yang sedang berbicara? Kalau dari saya, mengapa kita mengetahui bahwa ular yang berbicara kepada Hawa itu adalah iblis? Karena ular tersebut menyampaikan atau memberitahukan memberi ajakan kepada Hawa itu dengan menggunakan firman Tuhan, tetapi dia memberikan firman Tuhan itu. Contohnya seperti apa? Ya seperti tidak itu ulang menggunakan firman Tuhan, dia mengatakan bahwa dia juga setuju bahwa tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Itu seolah-olah dia dengan kalimat tersebut iblis mencoba untuk meyakinkan Hawa bahwa hal yang dia katakan itu adalah hal yang benar atau hal yang turut dengan kehendak Allah, karena dia menggunakan firman Tuhan, tetapi dia membalikkan sehingga Hawa pun percaya dan mengikuti perintah tersebut. Ada lagi urat? Oke, jadi dari caranya ya, dari cara kerjanya atau strateginya. Ya, ini dari strateginya Pak kita bisa melihat itu ular ya, dia pakai Alkitab untuk tepu-tepu. Itu iblis itu. Oke, mungkin satu lagi Pak Franky. Apa yang membuat Pak Franky yakin itu adalah iblis yang berbicara? Sama dengan tadi sudah diketahui, caranya iblis yang bagus dari ini. Oke, berarti sama ya.
Nah, kalau kita berbicara mengenai siapakah ular di dalam Kejadian pasal 3, memastikan dia adalah iblis, satu-satunya cara yang pertama adalah kita melihat, bukan satu-satunya cara ya, beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah ini, kita bisa melihat bagaimana penggunaan kata ular itu di dalam Alkitab lain ya, dalam kitab lain. Jadi Alkitab menjawab Alkitab, Alkitab menafsirkan Alkitab. Memang di dalam Kejadian 3 tidak disebutkan secara eksplisit kata ular, kata iblis di sana, tetapi di dalam kitab lain ada penjelasan-penjelasan mengenai ular yang ada di dalam Kejadian pasal 3 itu adalah iblis. Contoh yang pertama, Yohanes 8 ayat 44. Yesus menetapkan fakta itu. Bisakah dibacakan Yohanes 8 ayat 44? Silahkan. Ada satu, Pak Ivan? Atau siapa yang sudah cepat menemukan, boleh membacakan? Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang mencari Bapamu, dan kamu ini melakukan keinginan Bapamu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, dia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ia adalah pendusta atau pembunuh sejak semula. Coba tadi yang sejak semula tadi apa? Disebutkan ia siapa? Ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bukan, yang ada yang sebelum sejak semula tadi. Ia adalah pembunuh sejak semula. Oke, pembunuh. Bayangkan, Yesus mengatakan iblis ya. Iblis itu pembunuh sejak semula. Wah, ini berarti Yesus yang menafsirkan. Yesus sendiri yang menafsirkan ular di dalam Kejadian pasal 3 itu adalah iblis. Nah, itu dia. Nah, sekalipun tidak secara eksplisit tadi, tidak ditulis iblis, tetapi ular ya. Tetapi Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 44 menetapkan fakta itu. Lalu kemudian penulis kitab Wahyu, Yohanes ya. Silakan dibaca Wahyu 12 ayat 9. Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua, ini disebut iblis atau setan. Dia menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah dan dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikat. Ya, ini gaya bahasa apokaliptik ya, nubuatan ya. Apokaliptik, penglihatan. Ya, jadi disebutkan kesejajaran iblis, ular tua, naga. Nah, begitu ya. Nah, jadi ada penjelasan korelasi ya antara iblis dengan ular tadi. Satu lagi 20 ayat 2, silahkan dibaca. 20 ayat 2. Dia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia meningkatnya 1000 tahun lamanya. Oke. Jadi itu juga berhubungan, korelasi. Nah, kalau kita melihat dari keseluruhan Alkitab, kita sebagai orang pembaca masa kini tahu, oh ini di dalam kitab Yohanes dijelaskan, dalam kitab Wahyu dijelaskan, ini adalah iblis. Jadi jelas, kita sekarang tahu siapa ular yang dimaksud di situ, iblis, ya. Tetapi sekali lagi, kalau kita berandai-andai kita ini belum memiliki Yohanes pasal 8:44, Wahyu 12 ayat 9, misalnya PB belum ada. Bagaimana kita bisa tahu bahwa ular itu adalah iblis? Tentu benar dari strateginya ya, dari caranya ya, dari tindakannya. Dia ingin membuat orang itu menyamai Allah. Ya. Di dalam teks kitab Yesaya dijelaskan mengenai
seorang apa? Yang ingin menjadi sama seperti Allah. Bukan seorang ya, satu pribadi yang akan menjadi sama seperti Allah, lalu dilemparkan ke bumi. Siapa itu? Bintang timur. Wah, pernah mendengar itu? Bintang fajar. Engkau yang tidak menyamai Allah. Dan itu mengacu pada asal mula iblis yang dulu adalah malaikat, tapi karena keinginannya untuk menjadi sama seperti Allah, dilemparkan. Ya. Wah, ini dari situ kita tahu bahwa strategi iblis adalah menyamai, ingin membuat manusia menyamai Allah. Oleh karena itu dia berdusta. Lalu kemudian dari kata apa kemarin? Hanahas arum, ya, cerdik, ya, berarti hikmat yang di luar Allah. Berarti sesuatu pengetahuan yang di luar Allah, hikmat yang di luar Allah. Kalau disebut hikmat di luar Allah, berarti itu antitesanya Allah. Antitesanya Allah. Nah, siapa antitesis Allah? Tentu iblis. Nah, itu dia. Nah, jadi dari situ kita benar-benar tahu bahwa ular adalah iblis. Nomor 3, apa tujuan setan dalam setiap tahapan penggodaannya, setiap langkah dari godaannya? Tujuan setan apa? Lalu tanggapan Hawa apa? Apakah saudara bisa melihat di sana? Bagaimana Pak Pati? Tujuan setan apa? Setiap tahapannya itu, setiap langkah-langkahnya itu tujuannya apa? Tujuan setan itu ini untuk Hawa mengikuti apa yang dikatakan. Oke, ingin untuk Hawa mengikuti apa yang setan katakan. Oke, itu tujuan akhirnya, supaya dapat follower dari manusia. Apakah begitu? Dia cari follower. Wah, sekarang kan orang itu dibuat, ya kan, supaya menjadi pengikut atau mencari pengikut. Wah, kalau kita itu menjadi seorang figur yang layak diikuti nggak apa-apa. Tapi kalau kita itu ternyata karena penyesatan kita kemudian kita mencari seorang pengikut atau banyak pengikut, berarti kita sama seperti yang menyesatkan banyak orang, ya. Jadi hati-hati ketika saudara membuat akun lalu mendapatkan follower, ya jangan sampai follower yang mengikuti saudara itu karena keanehan yang saudara buat. Tapi buatlah orang mengikuti saudara karena saudara mengajarkan kebenaran, karena saudara menjadi role model, ya kan? Jangan karena orang ingin melihat keanehan-keanehan yang saudara lakukan. Entah itu joget-joget, entah itu buka-buka baju, entah itu apa berguling-guling atau makan sesuatu yang apa namanya, yang tidak wajar, ya. Lalu menyakiti diri sendiri. Ya, sekarang banyak orang melakukan sesuatu demi untuk mencari followers, ya. Atau kalau di TikTok sekarang sudah ada reward, ya kan, saldo reward, ya. Orang dapat 2.000, 5.000, itu senang sekali, ya kan. Ya, makan apapun yang tidak layak untuk dimakan supaya dapat 2.000, 5.000, ya kan, reward. Nah, jadi sekarang orang itu saking susahnya cari kerjaan, caranya adalah dengan menjadikan dirinya sebagai tontonan. Itu tantangannya. Dunia itu seperti itu sekarang. Dunia di sekeliling kita itu seperti itu. Nah, orang berlomba mencari pengikut. Wah, ternyata model seperti ini sudah terjadi sejak kejadian, ya. Sejak semula, ya. Berarti iblis pun sudah berusaha mencari followers. Sudah mencari followers, pengikut. Dan cara dia mencari follower adalah sesuatu yang menarik, betul nggak? Dan ternyata itu terjadi sampai sekarang. Hanya polanya beda, ya. Kita membuat sesuatu yang menarik supaya mendapatkan follower. Nah, itu dia.
Ya, Pak Agus juga sudah punya, bukan follower, subscriber. Sampai hari ini 394 ya, mungkin udah naik lagi 300. Setiap hari tambah satu begitu ya. Nah, tapi sekali lagi saya tidak peduli apakah mau di-subscribe, apakah mau ditonton atau tidak. Yang penting saya mengupload ya apa yang saya sampaikan ini, sehingga tidak hanya 4 orang ini saja yang menikmati pembelajaran ya, tidak ada 8 orang di kelas ini, tetapi ketika saya melihat yang menonton 20, 30, 50, 100, itu menjadi sebuah sebuah hal motivasi ya, bukan kebanggaan ya, tetapi motivasi bahwa ada orang di luar sana juga mengikuti pembelajaran ini, dan saya berharap menjadi berkat bagi banyak orang, lebih banyak orang ya. Nah, kalau mereka mau dapat ijazah ya mereka harus masuk ke sini. Kalau mereka hanya cukup belajar ya silakan menonton video saja ya. Tapi nggak bisa diskusi seperti kita ya. Oke. Ada lagi. Kalau respon Hawa bagaimana Pak Pati? Tanggapan Hawa terhadap godaan tadi? Hawa ingin untuk dengan motif firman Allah, tapi Hawa menyembahkan itu Hawa atau ular? Hawa juga ya. Hawa menambahkan atau mengurangi firman Allah. Oke, silakan yang lain. Pak Gusti, tahapan atau godaan-godaan setan itu tujuannya apa? Tujuannya itu untuk merusak selama yang datang, menggoda untuk mengikutinya, dia juga menggoda Hawa untuk merusak hubungan antara Hawa dan juga Allah. Merusak hubungan antara Hawa dan Allah. Hawa dengan Allah. Oke. Bagaimana tanggapan Hawa terkait hal itu? Dan tanggapan Hawa seperti manusia itu, awalnya itu agak kuat, kemudian lama-kelamaan tergoda juga, dan dia akhirnya mengikuti setan. Oke. Pada akhirnya jatuh juga ya. Oke, kalau kita perhatikan di situ dari ayat 1 sampai ayat 3 kita tahu bahwa setan itu menentang Allah dengan cara yang agak ringan. Tahapannya ini agak ringan. Gimana agak ringan? Pertama, ia membuat Allah itu seolah-olah menjadi keras, otoriter ya, keras. Apakah Allah benar-benar mengatakan begini? Wah, seolah-olah begitu ya. Nah, supaya membangun image tentang Allah itu nggak baik gitu. Nah, ini cara kerja iblis itu biasanya dia merusak image, merusak citra orang lain seperti itu. Mosok Allah bilang begitu. Wah, seolah-olah apa yang dikatakan itu nggak benar. Nah, begitu. Nah, ini terjadi sampai sekarang ya kan. Bukan hanya iblis, bahkan orang yang ingin mengacaukan sesuatu biasanya membangun narasi-narasi atau image yang tidak baik, merusak citra orang lain. Oke. Kemudian ia melebih-lebihkan perintah Allah. Setiap pohon tidak boleh kamu makan. Nah, begitu ya. Itu melebih-lebihkan. Padahal cuma satu pohon yang nggak boleh dimakan. Tapi apakah setiap pohon itu tidak boleh kamu makan? Itu melebihkan perintah Allah. Jadi apa tujuannya? Tujuan akhirnya dari setiap tahapan itu adalah untuk meningkatkan keraguan, atau membuat manusia itu ragu, membuat pikiran Hawa itu ragu. Apa benar apa yang dikatakan Allah itu? Apakah benar apa yang menjadi sifat Allah itu seperti itu? Apakah memang Allah itu benar-benar kaku keras seperti itu? Kemudian apakah benar Tuhan itu mengatakan tidak semua pohon tidak boleh dimakan? Nah, jadi keraguan tentang apa yang Allah katakan dan keraguan tentang apa yang Allah larang itu dibangun sedemikian rupa oleh iblis. Jadi ragu terhadap apa yang Allah katakan ya, supaya
ragu terhadap apa yang Allah katakan dan apa yang Allah larangkan atau larang, ya. Oke. Yang Oke. Nah, lalu apa tanggapan Hawa? Tanggapan Hawa jelas. Dia mendengarkan apa yang dikatakan iblis dan dia mengadakan percakapan dengan setan. Lalu dia menanggapi dengan benar tentang perintah Allah tadi. Maksudnya menanggapi percakapan, membenarkan, ya, kira-kira saya bilang gitu, membenarkan. Ya, jadi dia membenarkan perkataan iblis tentang perintah Allah tadi. Jadi dia terbawa argumentasi oleh iblis, ya. Jadi membenarkan, menganggap bahwa apa yang dikatakan iblis tentang larangan dan perintah tadi itu benar. Oke. Itulah apa yang dilakukan Hawa. Ada tanggapan yang lain terkait hal ini? Tidak ada? Oke, nomor 4. Bentar, ini masih ada ya. Nah, ini ayat 5 ya, ayat 5. Ayat 4 ya. Ayat 4 kita perhatikan, setan menentang Allah dan menganggap kebenarannya sebagai sebuah kebohongan. Ini tahapannya. Jadi yang pertama, dia membuat Allah itu seolah-olah kaku, keras, nggak boleh semua pohon dimakan. Wah, itu kan seolah-olah Allah itu orangnya otoriter, pribadinya otoriter, kan? Seperti pribadi yang otoriter. Ya, memang berotoritas ya Allah itu, ya. Seharusnya ya kita tahu itu. Nah, yang kedua, setan itu menentang dan menganggap kebenaran Allah sebagai sebuah kebohongan. Dia mengatakan engkau pasti tidak akan mati, atau engkau pasti tidak mati. Ini bertentangan dengan apa yang dikatakan Allah. Engkau pasti mati. Tetapi iblis mengatakan sebaliknya, engkau tidak mati. Nah, apa yang dilakukan Hawa? Tanggapan Hawa adalah Hawa terus mendengarkan apa yang ia katakan, padahal dari awal sudah tidak cocok gitu. Seharusnya stop, harusnya ya. Tetapi dia terus mendengarkan apa yang iblis katakan. Lalu di ayat yang kelima dan 6 kita perhatikan, iblis itu menyerang kasih Allah. Dia menyerang atau menentang kasih Allah. Dia membuat Allah itu seolah-olah memiliki sifat yang egois. Ya, maunya Allah sendiri yang memiliki pengetahuan baik dan jahat. Maka iblis mengatakan bahwa mata mereka akan dibuka dan mereka akan mengerti baik dan jahat dan menjadi seperti Allah jika mereka makan buah tadi. Jadi iblis membangun image seolah-olah Allah itu adalah pribadi yang egois, yang maunya pinter sendiri, kira-kira begitu, yang maunya memiliki pengetahuan sendiri, nggak mau ciptaannya itu
seperti dirinya. Padahal dari sejak awal penciptaan kita sudah dijelaskan mengenai bagaimana manusia itu diciptakan berbeda dari ciptaan yang lain. Dikatakan apa? Marilah kita. Ya, marilah kita atau baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Ya, kurang apa lagi? Kok masih mau menjadi seperti Allah? Itu sudah segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi inilah iblis. Iblis itu membangun citra Allah itu seolah-olah Allah itu adalah egois dan menyembunyikan sesuatu. Nah, lalu apa tanggapan Hawa? Ayat yang ke-5-6 itu mencatat bahwa Hawa itu tertarik dan akhirnya dia bertindak dengan cara yang berdosa. Oleh karena itu kalau kita perhatikan, coba perhatikan tahapan demi tahapan. Mulai dari tahapan yang pertama, ini yang ringan dulu. Ini iblis ya. Iblis itu tahapannya ringan. Dia membuat Allah itu seperti otoriter ya, kaku, keras. Perintahnya terlalu keras. Nah ini dia. Kemudian apa yang dilakukan iblis tahap kedua? Tadi. Hah? Wah ini jadi sudah merasukan atau menentang firman Tuhannya atau perkataannya diragukan. Lalu yang ketiga dia menganggap Allah itu egois. Wah ini menyalahkan Allah. Jadi ini menentang karakteristik Allah, menentang firman Allah, dan ini menentang pribadi Allah. Nah ini tahapannya. Bagaimana dengan Hawa? Mulai dari apa? Mendengar. Ya, mendengar. Terus mendengar, terus tarik. Hah? Yang kedua apa? Hawa terus mendengar. Terus akhirnya tertarik. Terus akhirnya bertindak. Nah ini. Mendengar dan akhirnya tertarik dan bertindak. Nah, mendengar bukan lagi mendengar, terus mendengar tapi juga berbincang atau bercakap-cakap, berkomunikasi, merespon, menanggapi. Gitu dia. Bagaimana dengan kehidupan kita masa kini? Apakah saudara menjumpai cara kerja iblis itu masih sama? Dia meragukan kita tentang firman Tuhan. Apakah masih sama seperti itu cara kerjanya? Iblis membuat kita itu ragu terhadap kebenaran firman Tuhan. Iblis membuat kita itu menyalahkan Tuhan, bahkan membuat kita itu ragu terhadap sifat belas kasihan Allah. Itu iblis yang sampai sekarang masih berkarya dengan cara yang sama. Metodenya aja yang beda ya, tapi cara dan tujuannya sama. Maka hati-hatilah ketika saudara sudah mulai ragu terhadap firman Tuhan. Ya, itu godaan dari iblis. Saudara sudah mulai menilai Allah itu seperti pribadi yang keras,
pribadi yang tidak mengasihi, pribadi yang memiliki rencana jahat, kemudian pribadi yang menunggu kita untuk celaka, itu berarti sudah mulai iblis bekerja. Kalau saudara tidak ke gereja karena ngantuk, itu bukan iblis yang bekerja, tapi siapa? Itu kedagingan kita yang bekerja. Jadi bedakan antara keinginan daging dengan cara iblis yang menggoda. Memang tiga musuh kita itu bekerja terus ya. Kita itu setiap hari itu adalah perang, berperang melawan musuh-musuh kita, iblis, dunia, dan daging. Nah sayangnya yang sering jadi kambing hitam itu iblis terus gitu. Ya, begadang malam, lalu pagi nggak bangun, wah ini iblis buat saya tertidur pulas ini. Nah, pergi ke mana Eromoko tidak pakai helm lalu celaka, yang disalahkan iblis yang di atas pohon itu Pak, yang buat saya nggak lihat jalan, lalu saya jatuh, kepala retak, iblis yang disalahkan. Baru spesifik lagi, iblis yang di atas pohon besar di dekat kuburan itu Pak, yang ganggu-ganggu saya, yang siul-siul, maka saya bingung, pikir cewek itu Pak, ternyata iblis itu. Iblis nggak gitu ya, cara kerjanya dia itu meragukan kita terhadap firman Allah, dia membuat kita ragu terhadap kasih, belas kasihannya, dia membuat kita ragu terhadap kebaikannya, rencananya, karyanya. Oke, Pak Dani silakan, ada pertanyaan. Kita lihat dalam Kejadian 3 itu, kita percaya bahwa iblis menyerupai seekor ular. Nah, apakah dalam dunia zaman sekarang, apakah iblis bisa memakai kita untuk meragukan? Oke, ini pertanyaan bagus sekali ya. Makasih Pak Dani. Pak Dani ini sudah mulai kritis ini, saya senang. Jadi di dalam kitab Kejadian, iblis ya entah menyerupai, entah mengambil rupa, entah merasuki, ya kan? Kita nggak tahu, yang jelas di situ wujudnya adalah ular ya. Wujudnya adalah ular. Nah, bagaimana dengan sekarang Pak? Kira-kira begitu ya. Iblis itu apakah harus berbentuk ular? Ya kita tahu iblis itu adalah roh jahat, betul nggak? Roh jahat. Ya kalau masa kini tentu bukan berarti ketika ada ular, wah Pak iblis itu Pak, iblis pohon, iblis hitam, iblis kobra, iblis apa namanya hijau, ya kan? Apakah begitu ya? Tidak ya. Yang dimaksud di sini adalah ular yang dipakai oleh iblis. Saya kira begitu ya. Tidak semua ular tentu ya. Karena Yesus itu mengatakan dalam Injil, cerdiklah kamu seperti ular. Kalau iblis, semua ular disebut iblis, berarti kita disuruh cerdik seperti iblis, bukan ya? Cerdik seperti ular. Tidak semua ular adalah iblis. Lalu bagaimana sekarang? Apakah bisa menyerupai apapun? Apakah bisa menjadi hal apapun? Saya tidak bisa menyebutkan rupa iblis masa kini itu seperti apa. Saya tidak bisa menyebutkan bentuk iblis seperti apa, atau media yang dipakai iblis itu seperti apa. Tetapi perhatikan, iblis seringkali menggunakan hikmat yang dari luar. Sama seperti arum, ya, nahas, arum. Ular adalah yang cerdik. Arti kecerdikan adalah pengetahuan atau hikmat yang dari luar, hikmat di luar Allah. Nah hati-hati, hikmat di luar Allah ini yang digunakan oleh iblis. Pada masa kini sekarang banyak sekali hikmat di luar Allah, pengetahuan di luar Allah, filsafat di luar Allah, filsafat di luar Alkitab, yang membuat kita ragu terhadap kebenaran Alkitab.
yang membuat kita ragu terhadap kasih Allah. Itu yang digunakan oleh iblis. Representasi iblis bisa hadir dalam rupa-rupa pengajaran, penyesatan. Nah, itu dia. Hikmat di luar Allah. Ya. Pak, apakah bisa iblis itu merasuki seorang lalu orang itu mengajarkan kesesatan? Ya, toh? Ya, iblis bisa memakai cara apapun, yang penting orang itu mengajarkan harum, hikmat, kecerdikan di luar Allah, yang membuat kita ragu terhadap firman Allah. Oh, banyak sekarang orang-orang yang bermain logika, ya. Logikanya masuk, waduh, kita dibuat seperti orang bodoh ketika berbicara dengan orang itu, karena dia mengandalkan rasio, akal, yang membuat kita itu ragu karya Allah seperti itu. Nggak mungkin yang namanya penebusan kok bisa satu orang menebus seluruh dunia, nggak masuk akal. Masa satu orang menebus seluruh dunia? Nggak mungkin keselamatan bisa didapatkan seperti jalan tol, kok enak sekali. Itu logika-logika yang membuat kita itu, oh iya ya, benar juga cara berpikirnya, ya. Maka kalau saudara akan belajar teologi, dalam mengandalkan logika, penalaran, nggak semua hal bisa dipahami secara logika, karena ada banyak artikel iman di dalam Alkitab itu. Apa itu artikel iman? Banyak hal, narasi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu yang menjelaskan karya Allah itu tidak sesuai dengan hukum alam, tidak sesuai dengan hukum logika, sehingga kita tidak bisa memahami secara logika. Contohnya apa? Apa itu? Bangkit dari orang mati, betul ya? Apa ada orang yang bangkit dari kematian? Ada nggak? Orang mati sudah dikubur, bangkit? Nggak ada. Tetapi Yesus tertulis dalam Alkitab bangkit dari antara orang mati, dan itu diakui di dalam pengakuan iman rasuli, ya kan? Apalagi artikel iman, lahir dari anak darah. Bayangkan, lahir dari anak darah Maria, seorang perawan melahirkan bayi. Apakah itu sesuai dengan hukum Allah? Nggak ada. Apalagi kisah-kisah yang ditulis di dalam Alkitab dari mulai Kejadian sampai kitab Wahyu, setiap kali menceritakan peristiwa mujizat itu di luar akal. Apa yang dilakukan Yesus mulai dari perkawinan di Kana, dia mengubah air menjadi anggur. Apakah itu sesuatu yang rasional? Tidak bisa. Ketika dia menyembuhkan orang dengan orang buta dengan hanya meludah ke tanah lalu dioleskan di matanya, apakah itu sesuai dengan hukum kesehatan? Tidak sesuai. Apa ketika dia membangkitkan Lazarus dari kematian yang sudah berapa hari, sudah mulai proses pembusukan, apakah itu bisa sesuai dengan hukum Allah? Ketika dia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, apakah itu sesuai dengan hukum matematika? Itu semua adalah artikel iman, saudara. Sesuatu yang terjadi tidak bisa dipahami dengan hukum alam,
hukum matematika, hukum kesehatan, hukum apapun, tetapi bisa dipercaya karena itu terjadi. Dan itulah bukti Allah kita Maha Kuasa. Jadi itu adalah hal-hal yang seringkali membuat kita ragu. Dan iblis dengan caranya yang cerdik, pengetahuan yang dari luar tadi, membuat kita ragu tentang artikel-artikel iman itu tadi. Ini nggak masuk akal, ini nggak bisa dipahami dengan logika, ini nggak benar. Nah itu dia. Jadi sekali lagi di masa kini iblis masih bekerja dengan cara yang sama, menggunakan apapun yang pada akhirnya membuat kita ragu tentang Tuhan, ragu tentang karya Tuhan, ragu tentang firman Tuhan. Itu iblis. Bahkan iblis bisa menggunakan orang-orang yang membuat kita yang apa namanya? Yang kita anggap sebagai pemimpin rohani. Bisa, saudara-saudara. Jangan pikir iblis itu hanya menggunakan orang yang berlawanan dengan kita. Iblis bisa menggunakan pemimpin rohani, bayangkan. Kalau pemimpin rohani itu sudah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan Alkitab, nah hati-hati. Dia sudah dipakai iblis untuk menyesatkan kita. Nah itu dia. Ada ya pemimpin rohani yang menyesatkan? Banyak. Banyak pemimpin rohani yang menyesatkan. Seandainya pastor saudara atau pemimpin rohani saudara atau ketua saudara-saudara mengatakan, "Hei saudara-saudara, tadi malam saya mendapatkan mimpi dari Tuhan. Saya bertemu dengan Tuhan dan dia berkata kepada saya, sekarang tidak perlu lagi kita percaya Alkitab, karena Alkitab itu adalah salah." Kira-kira saudara akan seperti apa? Karena itu pemimpin rohani, saya akan mengiyakan taat. Itu bisa dipakai iblis, saudara. Kalau ada pemimpin rohani yang mengatakan, saudara, sakramen itu sudah tidak penting lagi kita lakukan sebagai sarana kasih karunia, di mana kita bisa mendapati Injil di situ. Dicek firman Allah, apakah sesuai atau tidak. Kalau tidak, itu adalah cara iblis untuk kita membuat kita ragu firman Allah. Jadi hati-hatilah sekalipun terhadap orang-orang yang kita sebut sebagai senior, pemimpin. Selalu cek kebenarannya di dalam Alkitab. Ya. Oke, lanjut. Gitu ya Pak Dani. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, 4. Nomor 4 ya. Pertanyaannya adalah mana nih tadi? Loh, saya close. Hah? Ini. Ya, ini ya. Kesempurnaan dihilangkan dan digantikan oleh rasa malu dan keinginan untuk menutupi dan bersembunyi, ya, menutupi diri dan bersembunyi. Nah, oke. Untuk menutupi diri dan bersembunyi. Nah, bagaimana Adam dan Hawa menunjukkan bahwa dosa itu sudah mendominasi atau menguasai, atau sudah mendominasi ya. Mendominasi itu hampir menguasai seluruhnya, menguasai hidup mereka. Apa? Atau bagaimana Adam dan Hawa menunjukkan bahwa dosa itu mendominasi hidup mereka? Tanda-tandanya apa? Kira-kira. Ayat yang ke-7, coba dibaca ayat yang ke-7. Kata bertolak mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Kalau mereka memang perempuan arah dan membuat cawat. Cawat ya.
Syahwat itu berarti pakaian yang dipakai untuk menutupi hal atau bagian tubuh yang membuat mereka merasa ini sesuatu yang salah harus ditutupi. Ini sesuatu yang tidak sempurna yang harus ditutupi. Kira-kira begitu. Kira-kira bagaimana Adam dan Hawa itu terbukti atau menunjukkan sikap di mana dosa mendominasi mereka dari ayat 7 ini? Apa? Pak Yufan, bisa dijelaskan menurut ayat 7 itu apa? Bagaimana Hawa dan Adam dan Hawa menunjukkan bahwa dosa mendominasi hidup mereka? Ditunjukkan dengan cara seperti apa? Sudah mengerjakan atau belum? Belum ya? Oke, yang lain yang sudah mengerjakan? Oke. Ya, manusia menunjukkan bahwa mereka mempunyai sesuatu yang baru dalam hidup mereka. Mempunyai sesuatu yang baru dalam hidup mereka. Apa itu? Pakaian tadi. Ini loh pakaianku. Apakah begitu? Apakah mereka bangga dengan pakaian yang mereka baru buat? Ini loh Tuhan, aku sudah punya pakaian baru gitu. Tapi ini menarik ya, ada pemikiran seperti itu. Mereka menunjukkan sesuatu yang baru, yaitu pakaian. Itu berarti kalau saudara pamer baju baru, itu cara saudara menunjukkan dosa saudara sebenarnya. Ya bagus juga ya. Refleksi buat kita. Kalau kita bangga dengan baju baru, ya kan, baju yang bermerek semahal apapun itu bukti bahwa kita sebenarnya sedang menunjukkan ini loh dosa saya tutupi pakai baju yang semahal ini. Keren Pak, bagus. Tapi kalau dikasih baju yang bagus, merek bagus, mau juga ya. Apa saudara nolak? Maaf Pak, saya memang sudah berdosa. Tapi ya maaf loh, baju ini kan cuma untuk menutupi dosa-dosa saya. Jadi minta maaf ya. Baju ini didesain sedemikian rupa. Ini baju seragam ini ya. Baju seragam berarti baju untuk menutupi dosa secara seragam. Kalau nggak pakai baju berarti ya nggak tahu malu juga itu ya. Nggak tahu malu juga. Sudah hidup di dunia yang penuh dosa dan tidak tahu menutupi dosa-dosa. Wah itu makin tidak tahu malu. Makin tidak tahu malu. Apalagi dipertontonkan di medsos lagi kan. Wah itu makin tidak tahu malu. Apalagi menonton juga. Bukan cuma dipertontonkan. Ayat yang ke-8. Oke, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 tadi. Ada yang lain? Apa atau bagaimana Adam dan Hawa atau manusia itu menunjukkan karakteristik atau sifat-sifat atau tindakan yang membuat mereka itu ternyata sudah didominasi oleh dosa. Apa yang mereka buat? Ayat 7 tadi. Ketika ada mengenal bahwa mereka itu telanjang. Nah ini dia. Betul sekali. Ayat 7 itu menunjukkan bukan kebanggaan bisa membuat sesuatu untuk menutup dirinya, tapi justru Adam dan Hawa melihat tubuh telanjang mereka itu dengan cara yang baru. Semula tubuh mereka sama-sama telanjang, tapi cara pandang mereka itu tidak seperti ketika mereka itu sudah makan. Sudah mereka makan buah PPDJ tadi, buah pengetahuan baik dan jahat. Karena sifat-sifat seperti rasa malu dan nafsu itu telah memasuki hati mereka, mereka akhirnya menyembunyikan ketelanjangan mereka. Jadi bagaimana cara mereka itu menunjukkan sikap atau tindakan bahwa mereka itu sudah dikuasai dosa, didominasi oleh dosa, yaitu mereka memiliki cara pandang yang baru terhadap ketelanjangan. Dan mereka menyembunyikan, tindakan mereka adalah mereka menyembunyikan ketelanjangan itu. Semula mereka sudah telanjang,
Tetapi cara pandang terhadap ketelanjangan itu berbeda setelah didominasi oleh dosa. Oke, tanggapan? Tidak ada? Ayat yang ke-8, kita lihat ayat yang ke-8. Silakan dibaca ayat yang ke-8. Jika mereka mendengar bunyian Allah yang berjaya dan kita waktu sujud, bersujudlah manusia dan istrinya kita terhadap Tuhan Allah di antara kelompok mereka. Oke, apa tindakan mereka? Bersembunyi. Ya, ini bukti bahwa dia itu sudah didominasi oleh dosa. Dia tidak bersedia untuk bertemu dengan Allah. Sebelumnya ketika Allah bersekutu dengan mereka, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena ada sesuatu yang salah, maka dia merasa dirinya tidak layak. Nah ini ya, Adam dan Hawa akhirnya menjadi takut dengan Allah, bukan hormat, ya, bukan hormat kepada Allah, takut terhadap Allah. Mereka bersembunyi ketika mendengar Allah. Maka cara yang paling tepat dilakukan oleh penulis dengan mengantropomorfismekan Allah sebagai seorang pribadi yang datang ke taman lalu berjalan, lalu kemudian ketika orang mendengar langkah Tuhan datang itu mereka bersembunyi. Ini antropomorfisme untuk menunjukkan ketakutan mereka terhadap Allah setelah didominasi oleh dosa. Oke, ayat yang ke-9 silakan dibaca. Ke-10, sorry, 10. Yang menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Oke, sekali lagi, bagaimana? Mereka menunjukkan bahwa dosa sudah mendominasi hidup mereka. Jika mereka masih takut, mereka masih takut bertemu langsung. Ya. Menunjukkan bahwa dosa itu sudah mendominasi hidup mereka. Oke. Lalu ayat yang ke-10 tadi mereka bersembunyi ya. Jadi ayat yang 10 tadi, Adam itu dengan bodohnya ya, dengan apa namanya istilahnya, sesuatu yang dia merasa itu benar tapi sebenarnya tidak benar ya. Makanya dengan bodohnya mengatakan dia menyembunyikan diri dari Allah karena ia telanjang. Coba sekali lagi ayat 10 dibaca. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ya kan? Pernah main petak umpet ya? Pernah main petak umpet? Lalu yang jaga datang, Oki, kamu di mana? Aku bersembunyi. Ya kan? Seharusnya kan diam aja ya. Dia bilang, aku bersembunyi. Ya orang pasti tahu lah. Ya kan? Tapi lebih bodohnya lagi, mereka itu sudah dari awalnya diciptakan seperti itu. Tetapi mereka merasa karena aku telanjang maka aku malu dan aku takut lalu aku bersembunyi, kan gitu. Padahal sudah dari awalnya mereka diciptakan seperti itu. Kalau mereka pintar sedikit, ini bayangan saya. Kalau mereka pintar sedikit, ya harusnya mereka pura-pura nggak tahu aja ya. Masih telanjang ini, hai. Ini antropomorfisme ya. Ya kan? Tapi itu makin nggak tahu malunya juga. Makin nggak tahu malu. Sudah. Nah, ini reaksi spontan orang yang ya memiliki perspektif yang baru itu dia akan menyembunyikan diri. Nah, bagaimana cara kita menyembunyikan dosa-dosa kita zaman sekarang, saudara-saudara? Bagaimana cara saudara menyembunyikan dosa-dosa? Saya nggak mau pakai saudara ya. Bagaimana cara manusia, orang di luar sana menyembunyikan dosa-dosa mereka?
Kalau saya pakai saudara, nanti saudara mengaku sama saya. Kalau Adam dan Hawa menyembunyikan diri untuk menutupi dosa-dosa, mereka membuat cawat dari pohon. Bagaimana kira-kira zaman sekarang? Orang kan berdosa sekarang ya. Satu orang berdosa, lalu semua orang berbuat dosa. Maka ada orang yang menganggap teologi Kristen tentang dosa itu, ya kan, ajaran Kristen tentang dosa itu tidak adil. Masa gara-gara satu orang kita semua ikut dosa? Ya kan? Menurut saudara gimana? Nah, ini mata kuliah martologi ya, mata kuliah dogmatika ini. Menurut saudara, kalau ada yang mengatakan ajaran Kristen itu tidak adil karena menganggap dosa yang dilakukan nenek moyang zaman dulu itu membuat manusia zaman sekarang itu semua berdosa. Menurut saudara? Oh iya benar juga ya. Kan nggak ada sangkut pautnya sama saya. Betul ya? Gimana? Ini orang tua yang makan buah asam, anak-anak yang ngilu. Pernah dengar ayat ini? Orang tua yang makan buah asam, anak-anak yang merasa ngilu. Itu logika pemikiran dulu ya. Kalau orang tuanya yang makan buah asam, yang ngerasakan ngilu ya orang tuanya ya. Masa anaknya ngerasa ngilu? Ya nggak mungkin lah. Apakah begitu dosa? Kalau orang tuanya yang berbuat dosa, ya anaknya nggak ada sangkut pautnya lah. Harusnya yang mendapatkan penghukuman ya orang yang melakukan dosa itu saja, bukan keturunannya. Kita yang melakukan dosa itu nenek moyang kita punya nenek moyang yang sama. Kita masih saudara sekandung Adam dan Hawa. Nah, opa Adam dan oma Hawa itulah yang berdosa, tetapi sekarang kita yang juga mendapatkan upah atas dosa itu. Apakah itu fair, Adik? Apakah pernah diskusi ini di mata kuliah martologi? Wah, ini kadang-kadang ditanyakan ya. Isu-isu yang paling krusial di dalam kekristenan yang sering ditanyakan itu salah satunya adalah ini. Masa dosa oleh satu orang zaman dulu, kita sekarang harus menanggung konsekuensinya? Apalagi terkait dengan masa satu orang yang meninggal, yang mati itu bisa menebus semua orang. Aneh kan? Wah, mungkin nanti bisa ditanyakan ya, supaya lebih matang. Tapi itu krusial itu penting sekali itu untuk ditanyakan. Dan pasti akan saudara berjumpa dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke, jadi kembali ke pertanyaan tadi. Gimana cara kita sebagai manusia pada masa kini melakukan hal yang sama? Cara kita menutupi dosa dengan cara gimana? Saya rasa masih sama. Meskipun zaman sekarang kita melakukan dosa, harusnya sebagai hal yang tahu. Kita juga misalkan melakukan kesalahan, kalau itu kita takut. Karena misalkan kita buat atau dilihat orang. Yang kedua itu kita akan bersembunyi untuk menutupi atau menyembunyikan diri dari apa yang kita lakukan. Dan masih sama seperti Adam dan Hawa. Sifat-sifatnya juga masih sama, bersembunyi, malu dan takut. Tiga hal itu masih ada sampai sekarang. Kalau Adam dan Hawa itu dia menyalahkan orang lainnya. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular.
Kalau kita bagaimana? Adam dan Hawa bersembunyi, kita juga bersembunyi, menyembunyikan dosa-dosa kita, supaya Allah dianggap tidak tahu dosa-dosa kita. Gimana caranya? Apakah kita membuat daun jati pakai celana kita, pakai untuk baju kita? Apakah kita bersembunyi di balik pohon untuk menyembunyikan dosa-dosa kita? Matius, di mana? Di balik pohon jati, Pak. Kemarin kita pelajari apa yang diciptakan Allah di Taman Eden, yang disediakan Allah, dipakai sebenarnya untuk sebaik-baiknya kemuliaan Allah, untuk sebaik-baiknya manusia itu bisa bersekutu dengan Allah. Tapi kenyataannya mereka menggunakan berkat Allah tadi untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Pohon di tempat yang disediakan Allah, yang seharusnya menghidupi mereka, menjadi makanan, dipakai mereka untuk bersembunyi, untuk menutupi rasa malu mereka. Ya, sama seperti kita sekarang. Ketika kita menggunakan berkat-berkat Allah, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Apa itu berkat Allah? Apakah cuma uang berkat Allah itu? Apa berkat Allah yang saudara terima hari ini? Hah? Itu dulu, ketika saudara bangun pagi masih bisa melek, lalu masih bisa tarik nafas, itu berkat Allah yang seharusnya saudara pakai sesuai dengan kehendak Allah. Ketika Allah menghendaki saudara masih hidup, berarti Allah ingin saudara hidup untuk kemuliaan Allah. Tapi kalau saudara menggunakan berkat Allah itu untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, menyembunyikan, bersembunyi, ya, tadi ya, maka disitulah kita sedang menyembunyikan diri sebenarnya dari dosa-dosa kita. Ketika tubuh kita yang kompleks ini, organ-organnya masih berfungsi demikian rupa, saudara, ginjal masih bisa menyaring air yang kita minum, pankreas masih bisa menyaring racun-racun atau hal-hal yang kita makan, empedu masih bisa menyerap racun yang tidak mencemari darah kita masih mengalir, jantung kita masih memompa darah ke seluruh tubuh. Ini sesuatu yang berkat yang luar biasa kalau kita terima setiap hari. Saraf masih bisa terhubung sampai ke otak, masih bisa menggerakkan tangan, masih bisa mengangkat kaki kita dengan normal. Itu semua berkat Tuhan, saudara-saudara. Pikiran kita masih bisa mengingat, oh hari ini adalah hari Kamis, saya mau belajar kitab Kejadian. Otak kita masih bekerja, sehingga kita masih mengingat betapa besar karya Tuhan atas hidup kita. Itu berkat Tuhan, yang Tuhan berikan pada kita supaya kita itu memuliakan Allah. Sama seperti Adam dan Hawa diberikan segala berkat yang sempurna di Taman Eden untuk memuliakan Allah dalam persekutuan mereka. Tapi kenyataannya menyalahgunakan berkat itu. Disitulah cara kita menyembunyikan diri dari Allah. Disitulah bukti bahwa kita itu dikuasai oleh dosa-dosa. Wah, ini luar biasa, saudara. Ayat ini. Kita kadang nggak berpikir sampai sana ya. Kita kadang merasa dosa itu kalau sudah mencuri, kalau sudah menyakiti orang lain,
kalau sudah membunuh, kalau sudah berzina, kalau sudah apa lagi? Berdusta, bersaksi dusta, kalau sudah menyembah berhala, itu dosa semua. Itu tanda-tanda kita sudah didominasi oleh dosa. Gak usah jauh-jauh, gak usah sampai ke situ. Ketika kita menggunakan berkat Allah tidak sesuai dengan kehendaknya, disitulah kita sedang melakukan tindakan-tindakan yang didominasi oleh dosa. Tidak usah jauh-jauh sampai berzina, membunuh. Lah, Pak, kenapa cuma 10 hukum Allah? Itu adalah contoh yang paling sederhana. Hukum moral yang paling sederhana, saudara-saudara. Kalau saudara baca katekismus itu penjelasannya, ya, penjelasan katekismus itu dari 10 itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari. Dan ternyata kita menjadi pelaku-pelaku yang memang kita tidak mungkin tidak untuk tidak melakukan dosa. Kita semua pelaku dosa. Jadi jangan menyalahkan nenek moyang kita. Wah, gara-gara satu orang kita semua melakukan dosa. Tunggu dulu. Seandainya satu orang itu tidak berbuat dosa, belum tentu kita tidak melakukan dosa. Bayangkan, mungkin kita akan lebih cepat melakukan dosa daripada Adam dan Hawa. Tidak hanya dosa warisan, ya, yang dikandung sejak dalam kandungan, yang ada sejak dalam kandungan, tetapi kecenderungan untuk melakukan dosa itu pasti akan ada selama kita tidak melakukan, tidak menggunakan berkat Allah untuk melihat. Maka kita ingat dalam perjanjian baru, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itulah ibadahmu yang sejati. Bukan 1 jam 2 jam di gereja ibadah itu, saudara-saudara. Ternyata ketika kita persembahkan tubuh kita, apa yang ada dalam diri saya ini untuk kemuliaan Tuhan, itu kita sedang beribadah. Pak Matius mau tanggapi? Oke, silakan Pak Matius. Ya, silakan. Iya. Saya rasa aneh ketika manusia itu dia makan buah itu dengan Tuhan yang baik. Sedangkan dia itu merasa malu atas ketelanjangannya. Apa sanggup paunya telanjang dengan pohon? Kayak nggak masuk akal. Maka seharusnya dia itu takut karena dia sudah mengurangi buah itu, bukan dia takut karena dia sudah telanjang. Itu kayak saya mau pertanyaan saya, apa sanggup paunya ketelanjangan dan pohon itu? Iya, menarik ya. Kok efek dosa atau akibat dosa itu langsung kepada masalah ketelanjangan? Kok tidak tangan mereka buntung ketika ngambil itu ya? Kok tidak mulut mereka jontor ketika makan? Ya benar ya. Kemarin saya singgung ini ya. Kenapa kok setelah makan itu mereka berdosa lalu mulut mereka gatal? Harusnya mulut mereka gatal, Pak. Nah, yang dimakan itu buah pengetahuan baik yang salah. Atau harusnya mereka muntah darah kah? Atau ini telanjang, malu, rasa malu. Ya, mengapa itu? Ada yang mau mencoba mengingat sesuatu yang pernah kita pelajari sebelumnya? Mari kita buka di pasal yang kedua ya, yang tentu akan mengantarkan kita kepada jawaban tadi. Pasal 2. Lalu perhatikan di situ bagaimana mereka diciptakan. Allah menempatkan manusia di tengah Taman Eden. Oh, bukan pasal 2, mungkin pasal 1 ya. Pasal 1.
bagian terakhir. Bagaimana Allah menciptakan mereka? Pasal 1 ayat 26, dan Allah berfirman, marilah kita membuat manusia dalam gambar kita. Lalu apa yang dilakukan? Allah menciptakan manusia dalam gambarnya, dalam gambar Allah Dia menciptakan laki-laki dan perempuan. Itu. Lalu kemudian ayat yang berapa ya, ada kata telanjang itu ya, saya lupa. Pasal 2. Saya lupa sebentar ya. Saya cek di pasal yang keberapa. Kita lihat pasal 2 ayat 25. Silahkan dibaca. Mereka kekurangan perlindungan manusia dan itu tetapi mereka tidak bersama. Nah, itu dia. Ini pasal 2 ayat 25. Sebelum dosa atau sudah dosa itu? Ya, sebelum dosa. Dan kedua manusia dan istrinya itu adalah telanjang dan mereka tidak malu. Ini kondisi pradosa. Kondisi pradosa. Jadi mereka diciptakan dengan fasilitas, dengan aktivitas yang sudah disediakan Allah. Fasilitasnya lengkap. Ada sungai, ada emas, ada macam-macam itu lambang kemakmuran. Lalu aktivitasnya jelas diberikan otoritas. Lalu jabatannya jelas di atas ciptaan. Dia menguasai seluruh ciptaan. Tapi di situ dituliskan lagi, dan kedua manusia dan istrinya itu telanjang dan mereka tidak mau. Ini masalah apa? Bukan aktivitasnya, bukan kebiasaannya, bukan apa namanya, karena tidak ada pabrik pakaian. Tetapi ini apa? Ini adalah lambang kemurnian, simbol kemurnian, simbol kesempurnaan. Tidak ada sesuatu yang perlu ditutupi. Kesempurnaan, semuanya sempurna. Tidak ada sesuatu yang membuat mereka menjadi malu. Nah, oleh karena itu ketika jatuh dalam dosa, ketika mereka makan, ya, memang urusannya makan itu. Memang pohon yang buah yang dimakan itu. Tetapi sekali lagi, buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu adalah sarana ketaatan. Ketika ketaatan itu dilanggar, bukan masalah apa yang dimakannya, tetapi ketaatannya itu, simbol ketaatannya itu yang dilanggar. Ya memang urusannya itu mulut ya, makan. Tapi kenapa bukan mulutnya yang jontor? Kenapa bukan tangannya yang buntung? Tetapi ini masalah ketaatan yang dilanggar. Ya, ketaatan yang dilanggar. Ketaatan yang dilanggar itu akhirnya menyebabkan apa yang sudah diberikan Allah, kemurnian yang sudah diberikan Allah sebelumnya, yang disebut di dalam ayat 25 pasal 2, itu menjadi rusak. Yang seharusnya ketelanjangan itu tidak menjadi sesuatu yang memalukan karena dosa, maka ketelanjangan itu menjadi sesuatu yang memalukan. Jadi sekali lagi, Pak, kenapa urusannya ambil pohon, tapi kok hubungannya dengan telanjang apa? Karena ketelanjangan itu sudah ditulis sebelumnya. Sudah ditetapkan bahwa ketelanjangan itu bukan sesuatu yang memalukan, tetapi karena ada dosa, sekalipun dosanya itu terjadi melalui makan buah tadi ya, tetapi konsekuensinya yang pertama adalah
ketelanjangan, rusaknya kesegambaran dan keserupaan. Jadi kenapa problematikanya ketelanjangan? Ya karena tadi sudah diantar dalam pasal 2 tadi. Kondisi manusia sebelum jatuh dalam dosa itu telanjang, dan itu nggak masalah. Habis sudah jatuh dalam dosa, ketelanjangan itu menjadi masalah. Lain kalau ayat 25 tadi, kedua manusia itu bertangan satu atau bertangan dua dan berkaki dua. Ini seandainya ya. Maka pasti konsekuensi dosa tidak terkait dengan ketelanjangan. Ya kan? Lain kalau misalnya ayat 25 itu mengatakan kedua manusia itu bisa terbang, maka pasti konsekuensi dosa itu tidak bisa terbang lagi, kira-kira begitu. Ya kan? Nanti ada lagi konsekuensi dosa yang lain yang terkait dengan pasal 2. Contoh, nanti kita akan lihat manusia itu, si Hawa tadi akan sakit saat melahirkan. Kok sakit saat melahirkan? Apa hubungannya dengan pasal yang kedua? Kenapa kok bukan sakit saat makan? Karena engkau yang memakan pertama kali, maka ketika engkau makan buah, mulutmu akan kegatelan. Kenapa nggak seperti itu? Karena jelas di dalam pasal 2 dijelaskan bahwa Hawa atau perempuan diciptakan untuk menjadi apa? Eser kenegdo, ingat, penolong yang sepadan. Lalu mandat bagi mereka apa? Beranak cucu, melahirkan. Ya kan? Beranak cucu. Maka ketika dosa itu sudah mendominasi hidup mereka, ketika mereka mau melaksanakan mandat tadi, mandatnya tidak dianulir ya, tidak dianulir. Mandatnya tidak dianulir. Bukan berarti, oh karena dulu saya sebelum manusia jatuh dalam dosa saya memberitahukan kepada kalian untuk beranak cucu, maka setelah dosa saya anulir, saya ralat. Perintahnya bukan beranak cucu, tapi misalnya apa? Perintahnya lain lagi, mengembangbiakkan ternak. Tidak. Perintahnya sama, tapi konsekuensinya dari dosa itu tetap mereka rasakan, terkait dengan mandat tadi. Nah, nanti kita juga bertemu dengan konsekuensi dosa yang lain, bukan hanya ketelanjangan saja, tetapi apa? Bagaimana Adam harus berpeluh, bersusah payah. Apa kaitannya dengan kondisi pradosa? Pradosa, manusia itu juga diberikan kepercayaan untuk menjaga taman, memelihara taman, tetapi tidak untuk mencukupi kebutuhan mereka, karena sebenarnya kebutuhan mereka sudah tercukupi. Mandatnya masih sama, tapi konsekuensi dosanya adalah mereka harus berpeluh, berkeringat mengupayakan tanah. Nah itu tadi, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Jadi kenapa Pak kaitannya dengan telanjang? Ya karena ketelanjangan itu sudah menjadi rencana awal yang sudah Tuhan berikan. Tapi ketelanjangan itu bukan suatu yang memalukan. Pak gimana Pak kalau di dunia yang sudah berdosa ini saya telanjang saja supaya saya tidak perlu menutupi dosa-dosa. Wah itu namanya gila. Orang gila yang melakukan itu. Ya, tidak tahu malu ya, orang tua gila itu tidak malu. Sudah berdosa, tidak menutupi dosanya, yaitu lebih parah. Lebih parah. Ya, silakan. Dari saya, pertanyaan saya dan awalnya itu kan Tuhan sudah melarang Adam dan Hawa untuk tidak boleh makan tentang buah pohon kehidupan, tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan sudah melarang mereka. Tetapi di saat ular itu menggoda Hawa, Adam juga sudah tahu tentang itu untuk buah itu supaya mereka jangan makan, karena mereka makan mereka akan mati. Lalu kenapa di saat ular itu menggoda Hawa,
Adam tidak memperingati kepada Hawa bahwa mereka makan itu mereka akan mati. Adam juga sudah tahu kenapa dia tidak memberitahukan kepada Hawa atau mengingatkan bahwa mereka akan mati ketika mereka makan buah ditanggung Tuhan yang baik dan jahat. Ya, ini kemarin kita diskusikan juga ya. Kenapa juga Adam tidak? Kenapa juga Tuhan tidak datang tepat waktu ya? Pertanyaannya sama, serupa dengan ini. Kenapa Adam nggak memperingatkan? Kenapa Tuhan nggak datang tepat waktu memperingatkan atau mencegah atau membuat petir yang membuat mereka itu kaget lalu nggak jadi makan? Ya, salah satunya manusia itu diciptakan dengan apa? Perasaan, pikiran, ya, dan dengan kehendak yang bebas. Dia bisa memilih untuk tidak taat dan untuk taat. Free will itu diberikan pada manusia sebelum mereka jatuh dalam dosa. Sesudah jatuh dalam dosa masih ada nggak free will? Kehendak bebas itu masih ada nggak? Kita masih mampu memilih yang baik dan yang jahat? Tidak ada. Bagi teolog lain kita masih punya free will namanya. Ajaran Kristen lain mengatakan manusia itu masih punya free will. Pertanyaannya, emang bisa orang yang mati itu punya kehendak bebas? Orang yang sudah mati itu bisa nggak memilih? Coba baca Efesus pasal 2 ayat yang ke-9. Oke, mulai pasal yang ke-8 mungkin ya. Ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil dosamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang meninggalkan diri. Oke, mungkin kita baca mulai dari ayat yang sebentar ya, saya cari. Kamu dahulu sudah mati oleh pelanggaranmu. Di ayat berapa? 2. Ya, ayat 1 ya. Pasal 2 ayat 1 kita baca mulai pasal 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Terus ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dia. Ini karena Oke, ayat 2 dan ayat 1 dan ayat 2 itu sudah menjelaskan bahwa kondisi kita itu nekros, mati. Kamu dahulu sudah mati. Oleh karena apa? Pelanggaran. Lalu masih apa lagi dijelaskan? Kamu hidup di dalamnya. Berarti hidup di dalam apa? Dosa-dosa itu. Berarti masih ada nggak free will? Masih ada nggak kehendak bebas? Bisa nggak kita memilih yang baik dan yang jahat itu? Wah, ini harus diperdalam dogmatikanya ini. Apakah sejak manusia itu jatuh dalam dosa, manusia itu masih memiliki kehendak bebas? Roma 3 ayat 23, silakan dibaca. Sudah hafal semua ya? Karena semua orang telah. Oke. Terus ayat yang ke-24. Oke. Masih punya free will? Enggak, saudara. Orang mati itu enggak punya free will. Enggak punya keputusan, enggak punya kemampuan untuk memutuskan, untuk melihat mana yang baik yang jahat.
Kita kondisinya itu mati, kondisinya mati, rusak total. Jadi Pak, saya sekarang ini bisa Pak memilih kalau ada mangga di pinggir jalan, lalu saya bisa tuh memilih mana yang baik dan mana yang jahat. Yang baik saya nggak akan ambil itu buah mangga, kalau yang jahat saya akan ambil itu mangga. Apakah itu free will, saudara-saudara? Saya bisa Pak memutuskan hari ini untuk tidak ke gereja atau ke gereja. Apakah itu free will, saudara-saudara? Saya bisa Pak kalau ada cewek cantik lewat, saya bisa tutup mata atau saya bisa begini Pak. Ya. Apakah itu free will, saudara? Tidak. Terus apa itu? Keinginan. Keinginan. Ini menarik ya, diskusi ini menarik. Masih adakah free will setengah kejatuhan manusia? Tidak ada free will. Karena manusia sejatinya sudah mati oleh pelanggaran-pelanggaran itu, oleh dosa-dosa itu. Mati itu nggak punya free will. Nah, lalu ya silakan. Kematian Yesus itu tidak menyampaikan kita dengan dari. Oke, pertanyaannya menarik ini. Apakah kematian Yesus itu tidak lagi memberikan kita free will? Saya tidak akan jawab itu mata kuliah dogmatika kan, tanyakan mata kuliah dogmatika. Masih kan? Histologi masih ya? Ya? Semester? Oh sudah lanjut ya? Sudah berlalu ya? Oh, seharusnya sudah dijawab ini. Ya nanti kita diskusikan ya. Ini sebenarnya mata kuliah selanjutnya itu, mata kuliah lain itu. Tapi ya nggak apa-apa, kita diskusikan. Apakah kematian Kristus itu tidak memberikan kita free will lagi, kehendak bebas lagi? Kematian Yesus memberikan kita hidup ya, membuat kita hidup. Lalu apakah kita sekarang masih punya free will? Orang Kristen itu punya free will? Kalau saya bisa gereja atau tidak gereja, apakah itu free will? Itu adalah buah iman, pertobatan. Ya itu bukan free will, tapi itu adalah buah iman, pertobatan. Pertobatan itu buah iman ya. Jadi pertobatan itu bukan syarat untuk mendapatkan keselamatan, tapi buah iman. Itu pertobatan. Kalau saudara melihat pohon mangga di pinggir jalan tadi, lalu saudara memutuskan untuk saya nggak mau, itu bukan milik saya, itu adalah buah iman. Pak, sama tuh orang Kristen, yang non Kristen juga sama. Kalau mereka lewat pinggir jalan ada pohon mangganya, mereka juga nggak petik. Apakah itu buah iman? Bukan. Maka itu bukan sesuatu yang kita sebut sebagai perbuatan baik. Perbuatan baik adalah perbuatan yang dilakukan dalam iman kepada Yesus. Lalu apa? Itu adalah hukum moral ya, yang mereka miliki. Itu adalah Taurat yang mereka miliki. Hukum yang membuat mereka merasa itu tidak boleh. Bedanya apa? Itu tidak timbul dari iman. Itu bukan buah iman. Itu hukum moral ya. Silakan. Tadi kan kita belajar bahwa iblis itu mencoba Hawa dengan cara merasuki ular, bahwa menawar apa yang dia inginkan terhadap Hawa. Nah, pertanyaan saya Pak, mengapa iblis tidak secara langsung merasuki saja Hawa sehingga tidak ada percakapan tawar menawar Pak? Mengapa ular tidak langsung merasuki Hawa tapi masih merasuki ular sebagai perantara? Ya. Kalau sejauh itu saya tidak tahu jawabannya. Saya harus katakan mengapa kok tidak merasuki Hawa.
Yang saya tahu, yang jelas Allah menciptakan manusia segambar dan serupa. Ya. Dengan ciptaan yang spesial itu, ya, akan sangat mungkin untuk manusia itu tidak bisa dirasuki oleh iblis, ya, segambar dan serupa itu. Tetapi itu hanya apa namanya, jawaban spekulatif saja. Apa yang tidak dituliskan di Alkitab dan itu tidak dijelaskan, saya tidak akan memberikan jawaban. Ya. Tapi yang jelas ketika Alkitab menulis Hawa berbicara dengan ular dan ular itu adalah representasi dari iblis, maka kita tahu bahwa sungguhnya eksistensi iblis itu ada. Ya, eksistensi iblis itu, keberadaan iblis itu ada. Kenapa kok tidak langsung dirasuki Hawanya lalu kemudian apa namanya, makan itu? Ya berarti Hawa tidak menggunakan kehendak bebasnya. Hawa tidak bisa dipersalahkan atas kerasukan yang dialami, karena itu bukan datang dari dirinya sendiri. Tapi ketika dia berbicara kepada ular, berbincang kepada ular, lalu memutuskan dengan kehendak bebasnya, dia memutuskan untuk tidak taat kepada Allah, maka sesungguhnya kita bisa tahu Hawa memutuskan untuk tidak taat karena dari dirinya sendiri. Adam memutuskan untuk tidak taat dari dirinya sendiri. Meskipun demikian mereka menyalahkan orang lain atau pribadi yang lain. Nah, inilah yang terjadi, bahwa bukti mereka didominasi oleh dosa. Di ayat yang ke-12 Adam melemparkan kesalahan kepada Allah dan kepada istrinya. Wanita ini yang kau tempatkan ini, wanita yang kau tempatkan yang seharusnya dipakai untuk Eser Kenegdog, memberikan dia penolong yang sepadan, tetapi justru disalahkan. Coba kalau nggak dikasih wanita, mungkin saya nggak akan jatuh dalam dosa, gitu ya. Itu justru bukti bahwa dosa sudah mendominasi hidup manusia. Lalu yang ke-13, Hawa juga melemparkan kesalahan kepada setan. Itu bukti bahwa mereka mendominasi. Kalau setan tidak melemparkan kemana-mana, karena sudah pemilik, penguasa, ya itu alam maut, ya, dosa itu, penguasa dosa, ya. Dia tidak perlu melemparkan ke siapa, ya. Ya memang inilah aku, kan begitu. Memang inilah aku. Nah ini dia. Jadi dia tahu Adam dan Hawa melemparkan, dia nggak perlu membela-bela. Berarti dia sudah menyadari, wah ini sudah masuk menjadi milikku. Ini sudah melemparkan kesalahan samaku, berarti dia ini sudah menjadi milikku. Sejak itulah manusia menjadi milik dosa, dikuasai dosa. Ya. Maka kita perlu memberikan sarana kasih karunia kepada manusia yang sudah dimiliki dosa sejak dari lahirnya. Melalui apa? Melalui sarana kasih karunia yang diberikan kepada manusia. Apa itu? Firman dan sakramen. Ya kan? Firman dan sakramen. Supaya segera orang yang dikuasai dosa itu kita amankan, kita ambil, kita renggut dengan kasih Allah tadi. Supaya segera Allah bisa mengambil mereka dari cengkraman dosa, maka sebaiknya segera mungkin ketika manusia lahir diberikan sarana kasih karunia. Apa itu? Baptisan, ya. Tidak perlu tunggu sampai gede dibaptis, supaya manusia yang sudah dikuasai iblis tadi segera menerima kasih karunia, karena itu alat yang disediakan Tuhan. Tidak perlu nunggu sampai mereka bisa baca Alkitab. Tidak perlu menunggu sampai mereka belajar Alkitab. Tidak perlu nunggu sampai mereka itu bisa mengoreksi iman mereka, menguji diri mereka. Tapi Tuhan memberikan sarana baptisan. Tidak perlu mereka menunggu bisa mengaku, akulah orang Kristen, aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal. Tidak perlu. Supaya mereka segera direnggut dari kuasa iblis tadi. Nah itulah saudara, waduh maaf sudah lewat 5 menit ya. Jadi diskusi kita hari ini cukup baik ya.
ada banyak hal yang ditanyakan dan mungkin ada yang belum terjawab tadi ya, bisa ditanyakan juga di kelas lain ya, tentang kehendak bebas tadi. Apakah Yesus Kristus itu sudah ketika memberikan tebusan bagi orang percaya itu kemudian otomatis kehendak bebas kita itu ada, ya kan? Nah itu silakan ditanyakan di mata kuliah yang lebih relevan ya. Oke, selamat pagi, Tuhan berkati.